Oke, cerita Caca 1 tahun sampai 5 tahun. Seinget gue pas masa itu tuh gue anak yang ceria, tumbuh dalam keluarga ya nyokap gue anak pertama dari 3 bersaudara. Jarak gue sama adik gue yang kedua tuh 5 tahun. Jadi 0 sampai 5 gue masih jadi anak satu-satunya. Terus gue ngerasa beberapa memori waktu masih kecil banget tuh gue ngalamin momen-momen yang fun banget sama bokap gue. Kayak kita nonton kartun bareng, gue inget banget tuh nonton Doraemon tiap hari Minggu pagi dulu. Terus sama nyokap juga nggak ada yang terlalu gue inget banget sih, tapi everything was fine gitu antara gue, nyokap, dan bokap. Sampai usia mulai umur 6 tahun, itu gue mulai inget bahwa di masa itu tuh nyokap sama bokap mulai banyak permasalahan antara mereka. Dan itu berlanjut sampai 2-3 tahunan lah. Dan gue sering mendengar dan menyaksikan konflik di antara mereka gitu, yang waktu gue kecil tuh sangat membuat gue sedih, stressful buat gue. Dan jujur aja kalau gue denger suara-suara misalnya di film, gue nonton film gitu ya, yang suara orang teriak-teriakan atau kayak berantem, suara-suara yang kedengerannya tuh violent gitu-gitu tuh, gue sampai sekarang masih ada kayak dada gue tuh rasanya kayak hook gitu, kayak agak terhimpit, sesek gitu, masih ada. Mungkin itu sisa-sisa trauma waktu kecil, gue sering mendengar suara-suara seperti itu gitu. Terus gitu itu di rumah. Nah itu kan masuk usia SD. At the same time nyokap dan bokap ngurusin perceraian mereka sampai akhirnya divorce. Dan di sekolah gue juga ngalamin masa yang nggak nyaman, banyak momen-momen nggak nyaman karena gue ngalamin bullying di SD gue. Ya bullyingnya tuh gue ngerasa pokoknya di sekolah like I don't fit in, kayak gue ngerasa nggak nyambung sama semuanya, gue ngerasa aneh sendiri, gue ngerasa nggak diterima sama teman-teman, gue ngerasa diabaikan, ditolak. Dan ada beberapa kejadian yang gue kayak sakit hati banget gitu, tapi kayaknya teman-teman gue nggak ngerti gitu loh yang terjadi sama gue tuh segitu deepnya. Kalau mereka ngeledekin gue, kalau mereka cuekin gue, nggak ngajak gue main, ya stuff like that lah. Dan gue ngerasa justru kayak diterima banget, gue ngerasa disukain, gue ngerasa kayak di-celebrate itu kalau gue lagi syuting. Justru gue mulai syuting tuh umur 5 tahun kan, umur 5 tahun mulai casting iklan, sering photoshoot di majalah, itu umur 4-5 tahun lah. Nah di situ malah gue ngerasa kayak like I belong. Justru gue ngerasa kayak gue tuh di rumah, kayak gue ngerasa orang-orang di sekeliling gue tuh nge-treat gue seperti kayak gue ya one of them aja, I belong gitu. Kayak gue malah dihargain. The light that I have itu mereka lihat dan mereka suka dengan itu, dan mereka kayak fun aja semua. Jadi gue kayak pulang sekolah gue syuting iklan gitu-gitu, terus atau enggak fashion show, itu gue suka banget. Gue sangat enjoy banget dengan pengalaman di lokasi syuting atau lagi yang dikelilingin sama orang-orang yang sebenarnya umurnya jauh lebih dewasa dari gue. Tapi malah di situ gue ngerasa gue belong. Jadi gue nggak pernah ngerasa kayak di dunia entertainment tuh gue tuh kerja dari kecil seperti yang kayaknya tuh nggak nyaman, nggak natural seperti anak pada umumnya di usia yang semestinya. Malah gue ngerasa di situ gue kayak this is where I belong. Inner child itu adalah bagian diri kita yang nggak akan pernah bisa lepas atau pergi sampai kapanpun. Sebagai seorang yang udah dewasa, kita tetap punya inner child itu. Inner child itu adalah si anak kecil, si little child that stays in us. Dan inner child ini bisa beberapa sisi yang ngelihatnya. Bisa dari sisi yang apakah si Cacak, misalnya gue ngeliat inner child gue, Cacak kecil tuh merasakan apa sih si Cacak kecil yang sekarang ada dalam diri gue nih. Kalau gue look inside, ngerasain, oh dia pernah menjadi yang namanya wounded child atau anak yang terluka.
Misalnya karena ngalamin abandonment atau ditinggal oleh sosok ayah, misalnya itu. Terus juga wounded child karena trauma dengan mendengar suara-suara ketika nyokap dan bokap sedang konflik. Atau Caca kecil tuh suka malu atau ngerasa, aduh pasti kalau gue masuk lingkungan baru, automatically gue akan ditolak sama lingkungan itu. Itu wounded child, si child yang terluka. Atau sebenarnya bisa juga ada yang namanya, kalau gue nyebutnya the pure child in us, pure inner child. Pure inner child tuh lebih sosok anak yang dia nggak akan pernah bisa ternodai sama trauma apapun, luka apapun yang pernah kita alamin. Dia itu si anak yang selalu innocent, that little child in us yang selalu happy, selalu sangat connect banget dengan nature, connect sama higher power, selalu kayak yakin I can do anything in this world, gue tahu segala jawaban yang gue butuhkan ada dalam diri gue, nggak pernah menyerah walaupun baru belajar jalan misalnya, belum belajar jalan tapi jatuh-jatuh berkali-kali tapi tetap aja berdiri, dan dia itu memaknai segala sesuatu sebagai benar-benar live in the present moment, dan hampir bisa dibilang kayak nggak ada rasa fear. Dan dia nggak nge-label sesuatu yang orang dewasa bilang kegagalan sebagai kegagalan. Kayak misalnya anak ini numpahin susu di meja, misalnya lagi minum susu terus tumpah. Yang melabel itu salah adalah orang sekitarnya, orang tuanya, babysitternya. Bagi dia mah itu fun-fun aja. Tinggal dilap atau kalau nggak mau dilap juga biarin aja, nothing's wrong with it. Nggak ada yang salah di hidup ini, dalam sehari-hari gue semuanya tuh it's all about play, about enjoying the present moment. Inner child tuh itu, ada beberapa angle untuk ngelihatnya. Pasti semua orang itu pernah punya luka batin. Walaupun ketika udah dewasa dia ngerasa nggak ada yang salah dengan masa kecil gue ngerasa happy aja. Tapi ketika kita misalnya ngerjain sebuah exercise yang kita mesti tap in ke dalam masa lalu kita, terus kita ingat dipancing gitu ya untuk ingat sebuah kenangan di masa kecil. Contoh nih gue deh, gue tuh kecil itu, dan gue nggak pernah bahas ini sampai gue gede karena gue nganggap itu hal biasa, hal normal dan nggak menyakitkan buat gue. Tapi waktu gue umur 18, gue pernah dikasih 1 lembar kertas latihan, gue suruh jawab esai, dan pertanyaannya nomor 1 tuh sebutkan 5 pengalaman menyedih, 5 pengalaman negatif waktu kecil sama 5 pengalaman positif waktu kecil. Nah disitulah kebuka wounded child yang ada dalam diri gue, yang gue pikir kayak everything is fine, I'm fine. Ya emang sih bokap nyokap gue cerai, tapi gue udah baik-baik aja, nggak ada masalah, stuff like that. Nah, salah satu pengalaman yang came up waktu gue ngerjain latihan itu adalah gue nulis pengalaman negatif gitu kan, 1. Oke. Ya nyokap bokap berantem misalnya, terus udah gitu dibullying. Terus yang ketiga gue tulis 1 pengalaman yang gue pikir tuh not a problem. Gue tulis waktu kecil aku tuh suka dicekokin jamu. Itu kan common banget dicekokin jamu sama mamah dan mbak. Dalam arti karena gue tuh susah makan waktu kecil, paling susah banget disuruh makan. Nah terus jadi nyokap gue itu mungkin stres karena gue tuh susah banget disuruh makan. Akhirnya dia tahu mungkin kayak ini kalau minum jamu ini nih anak kecil jadi nafsu makan gitu kali ya. Terus akhirnya gue inget lah memori itu beberapa kali terjadi, dimana mbak gue, karena gue masih kecil banget tuh, kayak di bawah 10 tahun lah yang pasti, gue lupa berapa. Gue tuh badannya dipegangin sampai gue gak bisa gerak sama mbak, terus nyokap gue tuh buka mulut gue tuh dicekokin sama jamu itu. Nah pas gue nulis, gue nginget memori itu, action keduanya gue tulis pakai tangan gue kejadian itu. Dan itu ternyata rasanya tuh gue sampai hampir ngerasa kayak gemeteran pas gue try to relive the moment pada waktu kecil. Itu sebenarnya luka batin juga gitu ternyata. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak sih orang yang nggak punya luka di masa kecilnya, pasti sambil kita tumbuh dewasa
kita merasa hal-hal yang sebenarnya itu melukai kita normalize pengalaman-pengalaman yang melukai kita itu. Kita anggap itu hal biasa. Teman-teman gue juga ngalamin, teman-teman gue sampai ada yang disabet sama ikat pinggang lah, ada yang dipukul lah ya ini normal, yang gue alamin itu biasa. Tapi kalau kita bener-bener ngerasain dan mau healing itu adalah bisa menjadi sesuatu yang ternyata makanya banyak orang waktu mereka masuk ke dunia healing, mereka kayak bilang, gila, gue pikir tuh gue baik-baik aja, ternyata gue belum let go sama si A, gue belum let go permasalahan si B, gue nganggep permasalahan si C itu luka. Dan kenapa penting untuk healing luka batin di masa kecil? Karena kalau enggak kita akan ngulangin itu ke anak kita. Bisa aja kalau gue mungkin dulu nggak healing soal yang nyekokin jamu, kalau anak gue susah makan, gue anggap itu harmless gitu, dan gue akan lakuin hal yang sama ke dia misalnya. Atau enggak hal-hal lain deh banyak, misalnya labeling, shaming anak kita. Pokoknya either ke anak atau ke pasangan. Kita akan ngerefleksiin apa yang kita pelajarin waktu kecil yang sebenarnya itu sebuah luka buat kita. Momen itu sih pas konseling sebenarnya. Jadi gue ngerasa sampai umur 18 gue ngerasa I'm fine, pokoknya I am fine, gue baik-baik aja lah, nggak ada masalah. Terus one day gue disuruh sama teman dekat gue untuk kayaknya lo perlu konseling deh gitu. Terus awalnya gue kayak ngapain, denial gitu. Gue kayak awalnya gue nggak bermasalah kok, ngapain gue konseling, ngapain gue ketemu psikolog, terus kayak ngomongin hal-hal yang menurut gue kayak nothing is wrong gitu. Tapi terus temen gue coba ngomong terus gitu, terus dia bilang kayaknya lo tuh punya pain deh di masa kecil lo kayaknya ya, gue nggak tahu, dia bilang gitu. Tapi itu belum terselesaikan. Terus lama-lama gue pikir ya udahlah, mungkin gak ada salahnya. Gue coba ya, gue nurut gitu. Gue coba ke konselor. Ya udah di situ gue diskusi, terus kayak banyak ngebuka banyak ngomongin hal-hal di masa kecil gue, cerita-cerita yang pada saat gue ceritain dan gue mulai menyelami lebih dalam ke each one by one of my experiences as a child, ternyata tuh ada banyak rasa-rasa yang masih hidup di dalam diri gue nih, somewhere dalam tubuh gue, yang gue nggak pernah lihat gitu. Gue selalu ngeliat keluar, gue nggak pernah ngeliat ke dalam. Dan saat gue liat ke dalam ternyata banyak banget loh rasa yang gue ignore, yang gue cuekin. Rasa yang ternyata selama ini mereka tuh gue pendem sampai tertimbun penuh dan udah jadi sampah gitu. Terus ya udah gue jadi sadar bahwa wow, ternyata banyak yang harus gue resolve, selesaikan dan sembuhin. Kalau enggak gue akan mengulangi pola yang sama dalam semua relationship gue. Ke pasangan gue terutama dan ke anak gue. Itu akan jadi orang pertama yang kena imbas kalau kita punya inner child yang belum sembuh. Contoh nih kalau gue boleh share, ada seorang, gue kan pernah ikut diploma hipnoterapi. Nah di situ tuh pernah ada salah satu klien gitu ya. Jadi dia tuh di terapi, terus dia itu emang permasalahannya tuh suka mukulin anaknya umur 10 tahun cowok. Dia udah bapak-bapak, udah 40-50-an, udah hampir 50 umurnya. Terus udah gitu pas kita coba selamin, deep dive into his inner child, terus tau nggak yang keluar apa? Dia sampai nangis, terus dia bilang, saya ngelihat anak saya, dia itu kayak saya dulu. Saya ngelihat nih anak nih, ya dia itu saya waktu umur 10 tahun. Yang memang setiap hari tuh pasti dipukulin sama bapaknya. Setiap hari tuh saya dulu dipukulin, ditendangin sama bapak saya. Saya tuh ngelihat dia tuh ya itu tuh aku. Jadi kalau saya nggak ngelakuin ini semua, mukulin dia, saya nggak tahu gimana caranya biar nggak kayak gitu. Nggak familiar buat dia. Jadi kita itu akan ngulangin pola terus-menerus yang familiar buat kita. Gitu. Dan hubungan ke anak cewek ke bokap, hubungan anak cowok ke nyokap itu akan
terpancarkan di hubungan love life-nya setiap orang. Kalau misalnya lo punya misalnya gue anak cowok, gue banyak as I grow up banyak di abuse sama nyokap gue, maka ketika dapetin cewek yang bener-bener ada buat gue terus, itu akan jadi aneh buat gue, dan gue akan get rid of that person as best as I can, atau gue akan coba cari masalah supaya kita tuh akan nerusin apa yang familiar buat kita. Secara psikologis kita cuman mau yang gue kenal nih rasanya harusnya gue ditinggal, harusnya gue di abuse, ya itu walaupun sebenarnya sakit, tapi karena itu udah familiar, kita tuh seringkali lebih memilih apa yang familiar dibandingkan apa yang sehat dan membahagiakan. Banyak banget sumbernya, ada dari konselor, psikolog, dari buku, terus udah gitu suka dengerin kayak interview. Zaman dulu tuh belum ada podcast, tahun 2011 gitu kan masih belum ada podcast kayak zaman sekarang. Jadi gue pernah nemu website itu nggak tahu gimana, gue juga lupa awalnya, pokoknya gue tiba-tiba nemu di email gue interview orang-orang yang ada dalam dokumenter The Secret. Tapi mereka tuh masing-masing per orang diinterview selama 1 jam. Terus setiap hari di jalan pulang dari kampus, gue masih kuliah, itu gue dengerin interviewnya di jalan gitu, karena perjalanannya kan jauh ya dari Karawaci ke rumah gue. Ya udah gue dengerin, terus dari situ gue banyak belajar sih tentang inner child, tentang healing. Terus juga kalau misalnya di buku kan kadang-kadang suka ada latihan-latihan gitu, nah itu gue kerjain semua, jadi gue menyelami sampai ke tulang-tulangnya lah gitu loh. Tapi yang gue pelajarin ternyata tuh kalau nyembuhin luka-luka inner child itu nggak bisa all at once, langsung dirapel gitu terus kita udah sembuh, udah happy terus sampai mati gitu, nggak bisa gitu. Ternyata nyembuhin luka itu bit by bit gitu. Jadi kayak hari ini misalnya gue exercise healing apa, nah itu tuh cuman khusus untuk satu luka atau satu kejadian di masa kecil. Untuk hari esok gue mau healing exercise lagi, itu event yang beda lagi, kasus yang beda lagi, topik healing yang beda lagi. Jadi semuanya tuh nggak bisa kayak dalam 1 tahun nih misalnya gue mau fokus healing diri gue sendiri dan setelah itu udah selesai. Nggak gitu, kita akan ongoing proses lah. Ini analogi yang sering banget gue pakai. Jadi kalau misalnya luka inner child itu kita anggap nggak ada, kita ignore atau kita lupain, dia itu sebenarnya tetap ke store, kayak ada storage-nya di dalam badan kita, dan dia itu bisa jadi kayak sebenarnya dia luka kan. Sebenarnya waktu kita ngalamin itu tuh kita terluka, cuman kita coba pendem itu, kita coba ignore. Nah sementara luka itu tuh tetap berdarah. Nah bayangin luka yang berdarah, kita nggak take care, kita nggak sembuhin, kita nggak kasih obat, kan lama-lama dia menganga terus, lama-lama bernanah. Nah di dalam hidup kita, pas nanah-nanah ini keluar, yang kena dengan nanah kita itu adalah ya kalau nggak pasangan, orang tua, atau anak. Nah itulah yang terjadi kalau kita nggak nyembuhin luka masa kecil kita. Jadi penting banget untuk kita tidak mengabaikan luka-luka itu gitu. Tapi memang sih untuk menyembuhkan luka itu sangat nggak nyaman banget. Kita bisa depresi, kita bisa sedih, karena kita mengingat segala hal yang bikin kita marah, bikin kita kecewa, bikin kita hancur. Jadi emang harus the way out adalah harus ngelewatin dan ngerasain semua rasa yang negatif itu sampai kita bisa ngekspresiin ulang rasanya seperti apa, dan memaknai ulang kejadian itu gitu. Contohnya ya, gue sering cerita gitu ya tentang nyokap dan bokap gue, bahwa gue adalah seorang
anak yang dysfunctional family gitu ya, dari keluarga yang disfungsi. Tapi setelah gue ngelalui banyak healing si inner child dalam diri gue jadi bisa memaknai ulang sosok nyokap dan sosok bokap. Gue jadi bisa memaafkan mereka di masa lalu yang tanpa mereka sengaja ternyata menciptakan luka di gue. Terus gue maknain ulang kalau gue di posisi mereka dulu, di usia semuda itu, dengan tekanan hidup seperti itu, gue bakal bisa survive nggak? Belum tentu. Dan nyokap untuk bisa sekuat itu misalnya, sampai sekarang masih survive dengan segala cobaan yang dia alamin, gue rasa mental baja yang dia punya itu blessings banget buat gue. Karena itu gue belajar untuk punya mental yang baja tuh dari nyokap. Dan tetap jadi orang yang bisa maafin orang lain yang jahatin gue banget. Itu juga gue belajar dari nyokap. Dia tuh punya hati yang lembut banget gitu. Tapi karena dia orang yang gak mau nyakitin orang lain, jadi kadang-kadang tuh numpuk dulu, baru keluar, baru ngomong. Nah itu karena hatinya baik banget gitu, dia gak mau orang lain tersinggung, gak mau orang lain terluka. Tapi dia masih jaga dirinya juga supaya orang lain tidak semena-mena ke dia. Nah kayak gitu-gitu gue belajar banyak dari nyokap. Dan gue juga belajar, kalau dari bokap ya, belajar penerimaan sih lebih. Karena dengan ketidakadaan dia dalam hidup gue gitu ya, dengan segala kekurangan yang dia milikin gak membuat dia jadi orang jahat gitu. Dia punya kekurangan dia, dan dia adalah tipe ayah yang mengajarkan gue bahwa gue gak butuh orang lain untuk jadi sempurna buat gue menyayangi dia. Dia bukan sosok ayah yang ideal, tapi gue tetap sayang sama dia gitu. Walaupun sekarang dia masih ada gitu, cuman dia nggak hadir di dalam hidup gue. Tapi gue nerima dia, akhirnya memaafkan dia. Wah banyak lah yang gue belajar. Kalau nyokap bokap gue itu bukan Papa Irwan Yusuf dan Mama Rianti Sofyan, gue nggak akan jadi Caca yang kayak sekarang, yang gue sayangin, yang gue bangga, yang gue kasihin banget gitu diri gue dan jernih hidup gue. So it's all because of them. Bikin surat. Tips gue adalah itu, bikin bukan love letter, namanya Ho'oponopono letter. Buat diri sendiri, terus buat kedua orang tua, buat nyokap, buat bokap. Masing-masing satu ya suratnya, jadi nggak digabung. Nah itu formatnya ada, jadi paragraf pertama, semua kalimatnya dimulai dengan kata-kata I'm sorry. Misalnya, Mah, I'm sorry karena Caca pernah bla 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 bla. I'm sorry karena bla 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 bla. I'm sorry karena Caca ngelihat Mama sebagai sosok yang bla bla bla. I'm sorry karena Caca pernah nggak sopan bilang begini. Nah lanjutlah setelah I'm sorry udah selesai ke paragraf kedua. Paragraf kedua setiap kalimat dimulai dengan kata-kata please forgive me. Tolong maafkan aku. Lalu bikinlah beberapa kalimat sampai ngerasa udah puas dan ngalir bikinnya, lalu lanjut ke paragraf ketiga. Setiap kalimat dimulai dengan kata thank you. Thank you Mama karena Mama mengajarkan Caca daya juang, karena Mama mengurus Caca selama ini. Thank you Mama because bla 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 bla. Lalu paragraf yang keempat itu I love you. Setiap kalimat dimulai dengan I love you. Mah, I love you karena bla bla bla. I love you karena bla bla bla. Nah, sambil nulis surat ini kita mesti berada dalam ruangan atau di tempat apapun yang kita tuh sendirian, nggak terganggu, bisa fokus, dan matiin HP, bilang sama orang rumah jangan ketok dulu, pokoknya make time for it. Dan kita tuh harus saat nulis surat ini, kalau mau sampai nangis, biarinlah semua itu keluar, sampai nangis, ngucur-ngucur, bebas banget. Malah kalau perlu sampai ada rasa kayak ada seperti tali atau benang yang terputus di tengah-tengah nulis. Nah itu baru bener-bener healingnya itu tercapai.
Itu salah satunya. Dan nggak cuman buat nyokap bokap ya, buat diri sendiri juga tulis. Please, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dan ini nggak berfungsi cuma untuk healing inner child, tapi misalnya kita lagi punya masalah sama sahabat kita punya masalah sama pasangan kita, sama siapapun di tempat kerja, itu kita bisa bikin surat ke mereka tanpa harus ditunjukin ke mereka, di keep buat diri kita sendiri. Itu akan healing banget. Caranya itu supaya nggak keulang ke anak. Pokoknya the moment in my life dimana gue sadar gue punya banyak luka di masa kecil, wah itu gue tahu kalau gue nggak sembuhin, gue akan nurunin itu ke anak gue. Kayak apa ya, lingkaran setan yang harus gue putus gitu loh. Kalau nggak gue putus di sini, anak gue akan gitu ke anaknya, anak dia akan gitu ke anaknya, dan seterusnya. Jadi I do everything yang ada di luar sana, mulai dari counseling, hipnoterapi, breathwork, meditasi, exercise tulis tangan, journaling, pokoknya semua healing, semua cara-cara healing terapi ini itu gue lakuin untuk nyembuhin sebanyak mungkin luka yang gue punya gitu. Sampai bahkan udah Sienna lahir pun masih ada aja exercise yang gue lakuin gitu. Karena kan kita grow up, kita ada lagi masalah baru gitu kan. Jadi sebenarnya sih what happened to me adalah saking dulu gue ngotot, saking gue punya kengototan yang tinggi untuk heal, gue terlalu keras sama diri gue, sampai gue jadinya terlalu over stress. Dan gue itu counseling, dan gue lakuin 2 kali seminggu selama 6 bulan. Karena gue bener-bener banyak ngebuka luka lama, what happened to me was gue sampai sempet gak tidur 2 minggu. Itu waktu gue umur 20 tahun. 2 minggu, 14 hari gue melek gak tidur. Karena banyak banget yang muter di kepala gue, dan gue kayak nggak satu-satu gitu loh. Gue tuh pengen semuanya tuh gue sembuhin langsung. Jadi gue kayak, ayo ketemu lagi konselor gue, ketemu lagi, kita healing lagi. Tapi kan itu kan sakit rasanya gitu loh. Jadinya gue sampai stress out, depresi. Malahan gue in my journey terdiagnosa bipolar disorder. Sebenarnya itu adalah part of my healing journey. Karena saking gue keras sama diri gue sampai segitunya gitu loh. Gue ngalamin stres yang gue sendiri nggak bisa tanggung. Dan it doesn't have to be that way for everyone gitu. Orang bisa kayak be kind, be gentle lah ke diri sendiri dalam proses healingnya. Nggak harus gue harus bersihin semuanya gitu, nggak gitu juga. Dan nggak ada deadline kok. Nggak ada deadline kalau kita mau healing. Nggak ada deadline kayak kita udah harus bersih dari semua luka bulan sekian, tahun sekian, nggak ada kayak gitu. Nah yang terpenting adalah gue ngerasa, walaupun memang sih gue sama Ben adalah orang tua yang bercerai buat Sienna, tapi gue ngelihat Sienna tumbuh sebagai anak yang konten. Dia ngerasa damai dengan dirinya, dia ngerasa terisi. Dia punya 3 orang tua yang sangat mengasihi dia, menyirami dia dengan cinta. Dari gue, Ben, Ines, bener-bener. Dan gue syukur banget karena Ben dan Ines tuh mengerti psikologi gitu. Karena kebetulan mamahnya Ben itu kan psikolog dan mengerti banget pertumbuhan anak gitu. Jadi gimana supaya nggak menciptakan trauma di diri anak. Itu dari mereka. Dan dari gue pun juga gimana bisa asertif ke Sienna, dalam arti kalau ada yang gue nggak suka yang dia lakukan, gimana gue tanpa harus marah, tanpa harus bentak, tanpa harus shaming, tapi dia ngerti message yang gue mau tuh apa, dan dia bener-bener praktekkan itu. Gue juga belajar parenting akhirnya untuk gimana komunikasi ke anak gitu, dan membuat diri dia tuh tumbuh sebagai seorang yang utuh. Seorang anak yang banyak lubang di hatinya. Lubang tuh maksudnya apa ya, nggak cukup dapat approval dari orang tua waktu kecil, nggak cukup validation, pengakuan, nggak cukup perhatian dari orang tuanya. Ketika dia tumbuh dewasa, dia akan cari perhatian dari sekitarnya. Entah nyari dengan jadi orang yang overachiever, jadi orang yang over perfeksionis, karena dia haus mencari pengakuan. Dia pengen dibilang dia itu bernilai. Dia pengen dibilang dia itu, wow kamu hebat ya, wow kamu tuh luar biasa ya. Padahal sebenarnya dia butuh itu dari orang tua.
Tapi karena orang tuanya tidak tahu bahwa harus memberikan itu ke anak selama dari dia kecil, jadi dia kosong. Nah, orang-orang yang empty itu pasti butuh healing inner child-nya. Dan gue ngelihat Sienna, gue nggak menurunkan luka itu ke Sienna, dan gue sangat bersyukur banget bisa punya kooperatif banget antara gue, Ben, dan Ines, sehingga kita yang ngerawat seorang anak yang bahagia gitu. Mistake. Enggak sih, karena ini quote buat penutup. Apa yang terjadi di masa lalu kita yang ngelukain kita, siapapun yang melakukan itu atau gimana pun kejadiannya sampai bikin kita trauma, semua pengalaman yang melukai kita di masa lalu tuh bukan tanggung jawab kita, bukan salah kita. Tapi untuk healing dan gak nurunin itu ke anak atau mencemarkan atau merefleksikan itu ke pasangan atau orang-orang terdekat, itu tanggung jawab kita. Jadi kalau kita ngulangin pattern yang sama, it's on us gitu. Jadi it's important to heal. Dan untuk orang-orang yang nggak tertarik dengan healing, nggak salah juga gitu, karena memang nggak semua orang menyadari atau bahkan nggak semua orang denger juga gitu informasi bahwa itu sesuatu yang exist, dan semua orang tuh sebenarnya punya luka gitu. Semua orang tuh, everyone is struggling, everyone has pain. Semua orang tuh walking around in this planet with a sign di jidat mereka dengan tulisan help. Semua orang tuh pada dasarnya gitu. So ke siapapun kita mesti tumbuhin rasa kasih, compassion, pengertian ke orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda, yang punya interest yang berbeda. Just share love, just love them. Oke, benar. Jadi saat kita healing diri kita sendiri, kita akan heal orang tua kita akan heal pasangan kita akan heal anak kita akan heal berbagai generasi di atas kita dan di bawah kita. Dan semakin banyak orang yang melihat efeknya nih, misalnya orang ngelihat nih, kalau dia setelah healing bener ya dia lebih happy, dia jadi komunikasi ke orang lain jadi lebih baik, orang lain akan tertular gitu dan mulai penasaran gitu, apakah gue perlu juga ya healing, apakah ada yang belum gue sadarin yang merupakan luka dalam diri gue. Jadi kita menyebarluaskan healing itu lebih banyak dan bisa create a more peaceful world.